Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kamu berani? Pemuda Immortal Palace berteriak. Pipinya merah dan bengkak. Meskipun dia menggunakan teks tulang untuk melindungi seluruh wajahnya, dia masih merasakan sakit yang berapi-api. Si Hao memberinya tamparan hebat lagi, suara mengguncang langit. Itu terlalu tajam dan jelas, membuatnya memutar lingkaran di tempatnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Kenapa aku tidak berani? Si Hao mengangkatnya, menanyakannya begitu saja. Ini mengejutkan semua orang di sini, karena rangkaian gerakannya cepat ke tingkat yang tak terbayangkan. Mereka tidak bisa mengambil tindakan bahkan jika mereka mau, hanya tidak bisa menyelamatkan orang ini. Aku akan membunuhmu. Menantang istana abadi saya, Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Rambut pemuda ini berantakan, cahaya keemasan bersinar dari matanya. Dia sangat marah saat dia meraung keluar. Selain itu, teks tulang terjalin di seluruh tubuhnya, melonjak keluar. Dia mengoperasikan semua tekniknya yang berharga, metode rahasia yang paling kuat. Sayangnya, di depan wajah Si Hao, pembudidaya alam api ilahi yang sudah bisa dianggap cukup kuat ini tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Sama seperti ayam kecil, dia dikirim terbang sekali lagi dengan tendangan dari Si Hao. Istana abadi, pantatku, selalu mengatakannya berulang-ulang. Saya ingin membuat Anda semua mengerti bahwa mulut yang saya pukul persis adalah milik istana abadi Anda. Si Hao mengacungkan telapak tangannya dengan keras memukul ke bawah. Kali ini, teks tulang anak itu benar-benar berserakan. Tamparan itu keras dan jelas. Pak. Dalam sekejap, darah memercik keluar, mulut giginya rontok. Dia ditampar konyol, matanya melihat bintang, mulut bengkok mata miring, benar-benar direduksi menjadi keadaan menyesal. Pak. Kemudian, tamparan ke wajah terus terdengar, semuanya mengeluarkan suara yang sama. Wajahnya benar-benar terdistorsi, tidak lagi terlihat seperti manusia. Mengambil tindakan. Bunuh dia. Ketika pemuda itu sedikit sadar, dia berteriak keluar. Dari samping, sekelompok orang mengeluh terus-menerus. Mereka sudah mengambil tindakan, tetapi semua teknik berharga mereka dihentikan. Ada penghalang cahaya yang tidak bisa ditembus. Si Hao memberinya pukulan lagi, dan kemudian dia langsung melemparkannya ke tanah, membuat permukaan bumi terbelah. Tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuh anak muda ini yang patah. Namun, Si Hao tidak mengambil nyawanya, malah membiarkannya hidup sehingga dia bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan. Apakah kamu tahu di mana mereka berdua? Kakinya tetap di dada orang ini saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Tunggu sampai istana abadiku yang hebat keluar. Dia akan menghancurkanmu dengan satu tangan. Anak muda itu menggertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Kaki Si Hao terinjak, membuat dadanya ambruk. Mulutnya mengeluarkan darah, matanya dipenuhi teror. Dia menemukan bahwa Raja Iblis ini benar-benar akan membunuhnya. Kamu tidak bisa bertingkah seperti ini. Ada aturan di kota. Jika Anda mengambil tindakan seperti ini, semua kekuatan besar akan mengepung dan menyerang Anda. Anda akan menimbulkan kemarahan semua orang di sini. Bukankah kamu ingin orang lain menggunakan simbol penghancur luar angkasa untuk membawaku pergi dan kemudian membunuhku?
Kenapa kamu baru merasa aturan dilanggar sekarang? Si Hao memiliki sedikit senyum di wajahnya. Saat berbicara, dia menggiling kakinya ke bawah dengan paksa. Suara patah tulang terdengar lagi. Keempat anggota tubuhnya patah, menyebabkan jeritan menyedihkan bergema di tempat ini. Serang bersama, hancurkan penghalang dan bunuh dia. Orang-orang di luar berteriak, menyerang lagi. Jika ini terus berlanjut, ajudan terpercaya Immortal Palace Inheritor akan mati. Sayangnya, orang ini terlalu kuat. Sepasang sayap emas muncul di belakangnya. Dengan getaran ringan, awan warna-warni menyelimuti udara. Semua orang itu batuk darah, dipaksa mundur. Lu Yi sudah lama tercengang saat melihat ini. Orang ini terlalu kuat, berlari ke Istana Abadi untuk bertindak gila, mengangkat sosok penting dan menampar wajahnya dengan gila, memaksa semua orang mundur dengan satu gerakan, itu terlalu mendominasi dan kuat. Jangan bunuh aku. Akhirnya, pemuda di tanah itu ketakutan. Setengah dari seluruh tulang tubuhnya patah, dan dia sekarang sudah cacat tak bisa dikenali lagi. Wajahnya penuh ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang akan membunuh di kota, apalagi di depan pintu masuk Istana Abadi mereka. Ini membuatnya tidak percaya. Berapa banyak orang yang berani melakukan ini? Bahkan orang-orang aneh kuno itu tidak akan berperilaku begitu mencolok begitu mereka muncul, kan? Si Hao mengangkatnya lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pertama kali memukulnya lagi, langsung memukulinya dengan konyol. Orang ini langsung berteriak, mengambil inisiatif untuk berkompromi. Ini sudah cukup, aku sudah melampiaskan sedikit rasa frustrasiku. Sekarang, giliran Anda untuk mengambil tindakan. Si Hao berkata, menyuruhnya mengeluarkan semua jenis harta dari Istana Abadi. Di dunia luar, perbatasan wilayah tak berpenghuni. Seorang master sekte mengukir nama Huang, menunjukkan keberadaannya di kelopak bunga dan menampilkan pemandangannya di monumen. Semua orang melihat adegan yang baru saja dimainkan. Kerumunan itu segera ketakutan. Setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, adegan pertama yang mereka lihat setelah menulis namanya adalah ini. Dia memasang pintu masuk Immortal Palace, akan merampok mereka? Seseorang berkata dengan suara lembut. Dia memilih pertarungan. Apakah Anda semua melihat? Dia menampar wajah Immortal Palace lagi dan lagi. Dunia luar tidak bisa tenang. Segera setelah itu menjadi berisik. Adegan ini memicu keributan besar, menarik perhatian semua orang. Itu karena itu adalah Istana Abadi, salah satu warisan paling kuno dan menakutkan, kekuatan yang bahkan tidak berani diprovokasi oleh banyak sekte besar. Mereka semua merasakan ketakutan menahan yang tak tertandingi terhadap mereka. Tapi sekarang, seorang pemuda mengacungkan telapak tangannya begitu saja, menampar wajah mereka. Ini benar-benar sedikit mengejutkan, membuat orang lain merasa aneh. Di tepi wilayah tak berpenghuni, di dalam istana tembaga itu, seseorang mengeluarkan dengusan dingin yang berat. Orang itu jelas marah. Jenis provokasi ini mengalahkan ajudan terpercaya dari Immortal Palace Inheritor seperti ini, sama dengan kehilangan wajah semua orang di warisan mereka. Kota Radian, di depan Istana Abadi. Anak muda itu memiliki tatapan tak bernyawa di matanya. Kamu akan merampok kami di sini? Omong kosong apa? Kalian semua yang membuat persembahan untukku, bagaimana bisa aku merampokmu? Si Hao mengoreksinya. Di mana Jenderal Abadi Istana Abadi saya? Mengapa mereka semua hilang? Cepat dan ambil tindakan. Di kejauhan,
Seseorang mengepalkan tinjunya. Mereka harus segera kembali. Mereka sudah dipanggil, dan berita telah dikirim agar mereka kembali dan berurusan dengan orang ini. Seseorang berkata dengan lembut. Si Hao tidak terlalu peduli tentang ini. Dia menyeret anak muda yang membentuk bangau emas, menerobos langsung ke istana kuno di tengah istana kuno perunggu, akan mengambil semua jenis benda ilahi. Kami sudah memberikan semuanya, tidak banyak barang yang tersisa. Golden Crane berkata dengan suara gemetar. Ini hanyalah mimpi buruk. Siapa yang berani memprovokasi mereka seperti ini di Radiant City? Namun hari ini, dia dipukuli oleh seseorang dan istana abadi dijarah. Siapa yang akan percaya padanya begitu berita ini keluar? Ini seperti cerita dari fantasi. Omong kosong. Saya sudah mencium bau obat-obatan suci. Cepat dan bawa mereka keluar, atau aku akan melenyapkan kalian semua, kata Si Hao. Dia halus dan cantik, dengan sepasang mata besar yang cerdas, kulit yang berkilau dan tembus pandang, rambut yang berhamburan, itu membuatnya terlihat anggun dan seperti dunia lain. Ada aura dao abadi yang membuatnya tampak seperti abadi. Hanya saja, jenis aura ini, jenis gaya ini, dengan tidak sabar mengucapkan kata-kata penjarahan ini. Itu benar-benar agak aneh, membuat kelompok orang ini terdiam. Adapun Lui, dia sudah agak mati rasa. Orang ini terus memberinya kejutan yang menyenangkan, membuatnya takut sampai jatuh lagi dan lagi. Tidak ada cara untuk menilai dia dengan alasan normal. Aku, bangau emas hampir menangis. Dirampok seperti ini terlalu bodoh dan pengecut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menambahkan tamparan lain, mendesaknya untuk bergegas dan menyajikannya dengan hormat, atau dia akan melepaskan pembantaian di sini. Akhirnya, perbendaharaan dibuka. Gelombang aroma obat tercium keluar. Bahkan ada beberapa materi ilahi menumpuk menjadi tumpukan kecil. Betapa harumnya. Si Hao tergila-gila. Dia tiba-tiba merasa seperti tidak ada gunanya memilih obat lagi. Jika dia mencuri dari musuhnya seperti ini, bukankah itu terasa jauh lebih baik? Itu lebih cepat dan lebih efisien juga. Ada 8 batang obat suci begitu saja, semuanya disegel bersama, kaya dengan aroma obat. Mereka menyebarkan cahaya suci yang cemerlang, menerangi seluruh perbendaharaan. Selain itu, ada 2 kuali giok. Ketika dia membukanya, dia menemukan 2 buah, aromanya lebih kental, meresap ke dalam tulang. Seolah-olah dia akan naik. 1 buah berwarna perak, menyala seperti api. Itu bahkan lebih gemerlap daripada obat-obatan suci. Buah lainnya memiliki cahaya ungu yang melingkar di sekitarnya, serta kabut samar yang mengelilinginya. Itu juga menakjubkan. Buah setengah ilahi. Lui terkejut. Yang disebut buah setengah dewa tidak sehebat obat suci, tapi sedikit lebih kuat dari obat suci. Mereka sangat berharga, mengandung karakteristik ilahi yang kuat. Jika makhluk sekarat menelannya, mereka akan segera bangkit dari ambang kematian. Hadiahnya luar biasa kali ini. Si Hao sangat puas. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana pasti ada obat-obatan suci yang lebih mengejutkan yang dikirim ke tempat isolasi istana abadi, dia merasa sedikit menyesal. Kamu tidak bisa membawa mereka pergi. Jika yang hebat marah, akan ada darah yang mengalir di mana-mana dan mayat yang tak ada habisnya. Bangau emas berkata dengan suara gemetar, merasa sedikit cemas. Kalau begitu biarkan dia datang mencariku. Si Hao tertawa dingin. Mereka berdua adalah musuh, dan pertempuran di antara mereka tidak bisa dihindari.
Mencuri barang-barang ini membuatnya merasa cukup baik. Kemudian, Si Hao menyapu tumpukan bahan lain, menemukan objek ilahi yang sangat tidak biasa. Itu melengkung dengan kabut dan mengalir dengan kilau logam yang menyala-nyala. Ini adalah bahan ilahi yang langka. Ini adalah tembaga bertanda awan, sesuatu yang dapat digunakan untuk menempa artefak magis Dewa Surgawi, dan jika disempurnakan, bahkan dapat diubah menjadi senjata tingkat master sekte kelas atas. Lui terkejut. Karena itu tidak buruk, maka aku akan menerimanya juga, kata Si Hao. Dia mulai memilih dan memilih, dengan mulia menyebutnya sebagai perburuan harta karun. Itu membuat Bangau Emas sangat marah sehingga dia mulai gemetaran, namun dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Benar, di mana Immortal Palace Inheritor berkultivasi dalam isolasi? Si Hao tiba-tiba bertanya. Dia merasa mungkin lebih baik untuk langsung membantai, menerobos langsung ke sarang mereka. Aku tidak tahu. Setiap kali, seseorang yang hebat akan memiliki tubuh spiritual yang datang untuk mengambil obat-obatan yang berharga. Golden Crane berkata dengan suara gemetar. Raja Iblis ini terlalu kejam, sebenarnya ingin melawan Raja Besar Istana Abadi. Siapa yang berani bertindak tak terkendali di Istana Abadi? Seseorang berteriak, suaranya seperti guntur. Bagus, kalian kembali. Tangkap dan bunuh dia. Bangau Emas dengan cepat mundur, dan kemudian berteriak keras. Matanya mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Ketika dia melihat Si Hao, dia penuh dengan kebencian, tetapi juga ketakutan. Orang-orang Istana Abadi segera melepaskan napas lega. Dua jenderal abadi kembali pada saat yang sama, yaitu dua bakat luar biasa yang kuat. Itu sudah cukup untuk menekan semua musuh. Beberapa kekuatan telah merasakan sesuatu di kota. Kami akan membawanya keluar kota dan membunuhnya di sana. Bakat luar biasa berkata dengan dingin, melepaskan fluktuasi mengerikan dari tubuh mereka. Energi darah mereka meluap ke langit. Simbol penghancur ruang telah diaktifkan. Dalam sekejap, dua talenta luar biasa itu membawa Si Hao dan Lui dari tempat ini. Lebih dari 10 ahli lain mengikuti mereka juga. Aku ingin melihatnya mati dengan mataku sendiri. Kalian semua, pertahankan tempat ini. Bangau Emas berkata dengan kesal. Dia mengaktifkan simbol penghancur ruang dan menghilang juga. Di luar Istana Abadi, beberapa orang berhenti. Mereka semua melihat ke arah tempat ini, karena mereka menerima berita bahwa sesuatu terjadi di sini. Hanya masalah kecil. Kalian semua bisa pergi. Seseorang menimbulkan masalah, tetapi dikejar. Seseorang keluar dan berkata, dia percaya bahwa Si Hao akan ditangkap, bahwa tidak ada yang bisa melawan Istana Abadi. Namun, setelah menunggu kiri dan kanan, tidak ada jenderal abadi yang kembali. Tidak bagus, anak muda biadab itu kembali, tapi jenderal abadi kita tidak terlihat. 1 jam kemudian, seseorang berlari ke Istana Abadi dengan alarm, berteriak keras. Orang-orang yang tinggal di belakang untuk menonton tempat ini semuanya ngeri. 2 jenderal abadi yang hebat tidak kembali, tetapi orang lain itu muncul? Seseorang berlari keluar untuk melihat, dan benar saja, anak muda biadab itu ada di sana, berjalan sambil bersendawa, seolah-olah masih ada sedikit gangguan pencernaan. Ayo pergi ke medan perang itu dan lihat apa yang terjadi, mengapa kedua jenderal abadi itu belum kembali. Segera setelah itu, sekelompok orang tiba di daerah pegunungan melalui formasi transportasi. Mereka melihat bahwa puncak gunung di sini hancur, bumi yang besar runtuh. Hati mereka segera tenggelam.
Pertempuran hebat jelas terjadi di sini. Sekarang anak muda itu kembali, itu sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Di sana, temukan seseorang. Salah satu dari mereka memiliki mata yang tajam, menemukan bangau emas. Hanya saja, saat ini, rambutnya acak-acakan, matanya tak bernyawa, seolah tak punya jiwa. Apa yang terjadi dengan dua jenderal abadi? Seseorang bertanya dengan keras. Namun, setelah bertanya beberapa kali, bangau emas tidak menunjukkan reaksi apapun, hanya duduk di sana dengan pandangan kosong. Pikirannya sudah runtuh. Apa yang terjadi? Seseorang meraung keluar. Akhirnya, bangau emas menunjukkan beberapa reaksi. Seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya, dia mengucapkan sebaris kata-kata yang mengerikan. Mati, semua mati, dan kemudian semua dimasak dan dimakan olehnya. Apa? Sesuatu yang besar telah terjadi. Dua talenta luar biasa telah mati. Temukan cara untuk memberitahu yang hebat, minta dia memburu orang ini. Seseorang melepaskan raungan rendah. Mereka harus meminta pewaris istana abadi untuk mengambil tindakan sekarang. Di dunia luar, para pembudidaya dari semua sekte melihat pemandangan itu dengan jelas. Mereka semua tercengang. Itu terlalu liar. Itu adalah dua bakat luar biasa, serta lebih dari 10 ahli lainnya. Namun mereka semua disapu oleh Si Hao, terbunuh dalam satu sapuan. Pertempuran ini membentuk kekuatan ilahi Si Hao, membuat semua orang di dunia luar sangat terkejut. Namun, tidak ada cara untuk memberitahu para murid di dalam Immortal Ancient, tidak dapat memberi mereka peringatan. Si Hao membawa Lui kembali. Dia ingin mengunjungi istana kegelapan ilahi, ingin membersihkannya juga. Lui mengikuti di belakangnya, lututnya agak lunak dan pikirannya sedikit pusing. Apa yang baru saja dilihatnya seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Dua talenta luar biasa yang namanya mengguncang beberapa provinsi. Keduanya sangat kuat. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh Raja Iblis ini, dan kemudian dipanggang dan dimakan. Ini benar-benar kamu? Di ujung jalan, sesosok muncul. Luo Dao agak kurus dan pucat. Dia bergegas keluar. Yi, ternyata kamu ada di kota. Aku sedang mencari cara untuk menemukan kalian. Si Hao berbicara, menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Saya bersembunyi di kota, dan tidak ada yang tahu. Namun, Lan Yichen dalam bahaya. Dia membawa Octadictria Sure Unicorn bersamanya dan sekarang terjebak dalam urat biji logam. Jalan keluarnya diblokir oleh orang lain. Dia tidak bisa keluar dan mungkin kehilangan nyawanya kapan saja. Luo Dao cemas, meminta Si Hao untuk mengambil tindakan dan bergegas menyelamatkannya. Mereka mencari kematian. Memimpin. Si Hao berkata, membawanya dan Lui ke langit, segera menggunakan sayap kunpeng, mengaum ke kejauhan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.